Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Jurusan Manajemen Pendidikan. Selaku kelompok 7, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatah Barwadi dengan NIM 131424115. Di sebelah kiri saya ada saudari. Perkenalkan, nama saya Amanda Sitria Asuna dengan NIM 131424039. Dan di sebelah kanan saya ada saudari. Perkenalkan, nama saya Lisprian Tindeki dengan NIM 131424051. Kami mengangkat judul tentang perbandingan pendidikan internasional antara negara Amerika dan negara Indonesia. Sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Zuli Setiawati, SS, MID, LM, PhD. Baik, perkenalkan, nama saya Lisprian Tindeki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola sistem pendidikan yang berada di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat menggunakan sistem desentralisasi. Artinya tidak semua aturan pendidikan ditentukan oleh satu pemerintah pusat. Pemerintah federal hanya mengatur hal-hal yang umum saja, seperti perlindungan hak siswa dan bantuan pendidikan tertentu. Sementara itu, negara bagian dan distrik sekolah memiliki wewenang yang besar dalam mengatur sekolah. Dengan sistem ini, setiap daerah bisa menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, menyesuaikan kebijakan sekolah dengan kondisi ekonomi, budaya, dan lingkungan setempat. Contohnya, sekolah di daerah perkotaan bisa lebih fokus pada teknologi dan sains, sedangkan sekolah yang berada di daerah pedesaan bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi pertanian atau lingkungan sekitar. Berbeda lagi dengan di Indonesia. Di Indonesia, sistem pendidikan lebih terpusat, artinya kebijakan pendidikan utama ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan standar pendidikan nasional agar semua sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang relatif sama. Walaupun sudah ada desentralisasi pendidikan, kewenangan daerah dan sekolah masih terbatas dan lebih banyak pada pelaksanaan, bukan pada penentuan kebijakan inti. Contohnya, sekolah di daerah terpencil tetap harus mengikuti standar pendidikan yang sama dengan sekolah yang berada di kota besar, agar kualitas pendidikan itu tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya, pada slide kedua, kewenangan dan otonomi. Di United States of America, sekolah di Amerika Serikat memiliki otonomi yang tinggi, yaitu kebebasan dalam mengatur kegiatan sekolah sehari-hari. Sekolah bisa menentukan program belajar tambahan, mengelola anggaran, serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Otonomi ini membuat sekolah lebih fleksibel dan inovatif, karena tidak selalu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Contohnya, jika suatu daerah memiliki banyak siswa dari keluarga pekerja, sekolah bisa menyesuaikan jadwal atau program pendukung agar siswa tetap dapat belajar dengan baik. Berbeda lagi dengan di Indonesia. Di Indonesia, sekolah tidak sepenuhnya bebas, karena harus mengikuti aturan dan standar nasional. Otonomi sekolah lebih terlihat dalam hal teknis, seperti pengelolaan kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler. Kebijakan utama seperti standar pendidikan dan kurikulum tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat agar pendidikan nasional tetap sama. Contohnya, sekolah boleh membuat program ekstrakurikuler tetap sesuai minat siswa, tetapi harus tetap mengacu pada aturan dan standar nasional pendidikan. Selanjutnya, pada slide ketiga tentang peran pemerintah dan pendanaan. Di United States of America, dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat, pemerintah federal tidak mengatur sekolah secara langsung, tetapi berperan sebagai pembuat kebijakan umum dan pemberi bantuan pada bidang tertentu, seperti pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Pendanaan pendidikan sebagian besar berasal dari pajak negara bagian dan daerah, sehingga kemampuan pendanaan sekolah sangat bergantung pada kondisi ekonomi wilayah tersebut. Contohnya, sekolah di wilayah dengan pendapatan pajak lebih tinggi biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan sekolah di wilayah dengan pajak rendah. Berbeda lagi dengan di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah pusat memiliki peran besar dalam pengawasan pendanaan pendidikan, dan dana pendidikan berasal dari APBN dan APBD, agar pendidikan bisa merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan sistem ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa sekolah di daerah terpencil tetap mendapatkan dukungan pendidikan meskipun kondisi ekonomi di daerahnya terbatas. Contohnya, sekolah di daerah terpencil tetap mendapat bantuan dana pendidikan dan pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Berikut ada perbandingan jenjang pendidikan di negara Amerika Serikat dan Indonesia yang terdiri atas beberapa tahapan yang disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, di Amerika Serikat ada preschool and kindergarten, usianya 3-5 tahun, berfokus pada perkembangan motorik, sosial, dan pengenalan dasar. Sedangkan di Indonesia ada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, usianya 4-6 tahun, berfokus pada fisik, sosial, emosional, dan kognitif sebagai persiapan masuk sekolah dasar. Yang kedua, di negara Amerika Serikat ada elementary school, kelas 1-6, berfokus pada belajar membaca, menulis, matematika, dan sains dasar. Sedangkan di Indonesia ada sekolah dasar, kelas 1-6, pendidikan wajib dengan mata pelajaran dasar, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Yang ketiga, di negara Amerika Serikat ada middle school, usianya 11-14 tahun, mulai belajar mata pelajaran lebih spesifik dan berpikir kritis. Sedangkan di Indonesia ada sekolah menengah pertama dari kelas 7-9, materi semakin kompleks dan melatih disiplin serta logika. Yang keempat, di Amerika Serikat ada high school kelas 9-12. Siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai minat. Sedangkan di Indonesia ada SMA dan SMK, terdiri dari kelas 10-12. Sekolah menengah atas berfokus pada akademik, sedangkan sekolah menengah kejuruan berfokus pada keterampilan kerja. Yang kelima, di negara Amerika Serikat ada associate degree 2 tahun, bachelor degree S1 kurang lebih 4 tahun, ada master degree S2 kurang lebih 1-2 tahun, ada doctoral degree PhD atau S3 kurang lebih 3-5 tahun. Sistemnya sangat fleksibel. Sedangkan di Indonesia ada diploma D1-D4, sarjana S1, magister S2, doktor S3. Sistemnya sangat terstruktur. Kedua negara tersebut memiliki jenjang pendidikan yang mirip, akan tetapi di negara Amerika lebih fleksibel, sedangkan di negara Indonesia lebih terstruktur secara nasional. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah masuk di bagian yang paling krusial, yaitu membahas tentang perubahan kurikulum antara negara Amerika dan negara Indonesia. Dikarenakan Indonesia memiliki 17.000 pulau, maka harus ada satu standar yang terpusat untuk kurikulum Indonesia. Jika tidak ada, maka hal ini akan membuat kesenjangan kualitas pendidikan bakal makin liar. Kemudian kita berpindah pada slide berikutnya. Di slide ini membahas tentang masuknya tren masa kini, yaitu pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Di Amerika, mereka saat ini sangat-sangat terobsesi dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Akan tetapi, mereka juga tidak mengesampingkan tentang keamanan sekolah. Di Amerika saat ini mereka sedang berjuang bagaimana sih caranya menyatukan atau mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum di Amerika. Karena mereka ingin guru-guru dan murid-murid di sana bukan hanya sekedar untuk menyontek, akan tetapi bisa menjadi prompt engineering untuk AI mereka. Kemudian di sisi lain, keamanan sekolah tetap menjadi prioritas utama dan prioritas anggaran. Indonesia saat ini tengah berada dalam transformasi kurikulum mereka. Fokus kita bukan hanya tentang kecanggihan teknologi semata, tetapi bagaimana kita bisa mendigitalisasikan pendidikan melalui platform-platform digital seperti PMM. Nah, PMM ini adalah platform Merdeka Mengajar. Kita juga saat ini sedang membersihkan sisa-sisa cara belajar yang lama, yaitu cara belajar yang kaku,
menuju fleksibilitas guru dalam mengajar. Kemudian kita berpindah pada slide berikutnya. Di Amerika saat ini mereka berfokus tentang bagaimana caranya berpikir kritis dan juga eksploratif. Di sana di Amerika, guru bertindak atau menjadi sebagai fasilitator. Di sana juga siswa mampu dan diizinkan untuk mendebat guru jika itu diperlukan. Di Indonesia sendiri, kita saat ini berfokus pada pendidikan karakter dan materi esensial. Melalui profil atau platform pelajar Pancasila, kita diajarkan untuk bagaimana menyeimbangkan kompetensi otak dengan moralitas. Kita menyadari bahwa materi yang terlalu luas itu tidak efektif, maka kita pangkas menjadi materi esensial agar supaya murid diberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu tentang bagaimana kurikulum mampu mencetak pekerja untuk negara-negara tersebut. Di Amerika, jalurnya sangat cair. Di sana mereka memiliki yang namanya community college dan internship. Dua hal itu atau dua program itu terintegrasi langsung dengan industri yang sangat besar atau industri raksasa. Di sana perusahaan tidak melihat ijazah sebagai syarat utama, akan tetapi melihat bagaimana individu tersebut mempunyai skill set yang matang. Di Indonesia kita punya SMK dengan skema link and match. Pemerintah berusaha dengan keras dan berupaya agar kurikulum dibuat bersama industri. Di sini di Indonesia, tantangan terbesar kita adalah SMK seringkali dianggap sebagai pilihan kedua. Kita sedang berupaya untuk mengubah SMK menjadi pusat unggulan yang mandiri.